Wow. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang membawa kami untuk mengalami Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman itu berbicara dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas oleh waktu, hamba-Mu terbatas oleh perkataan, tapi aku bersyukur bahwa Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami, itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu Roh Kudus, bicaralah dalam hidup kami melebihi kemampuan pikiran kami bisa mengerti dan mencerna firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya saudara minggu pagi hari ini? Luar biasa, saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik dan sehat, amin. Saudara, hari ini saya membawa salam dari Pastor Andi dan Pastor Lia yang masih ada di Seattle. Saudara dapat salam hangat dari beliau berdua. Dan izinkan hari ini saudara saya melanjutkan firman Tuhan apa yang sudah dibangun sepanjang bulan ini. Saudara, bulan Januari ini adalah bulan di mana biasanya gereja kita tuh bicara tentang vision, saudara, and value, visi dan value. Jadi kalau saudara ikuti bulan minggu pertama kemarin, saudara, Pastor Andi menyampaikan berbicara tentang bangkit dan jadi teranglah, di mana sepanjang setahun ini itu menjadi tema gereja kita, bangkit dan jadi teranglah. Dan untuk kita bangkit dan jadi terang, saudara, kita harus go deeper. Dan saudara, minggu lalu luar biasa sekali Pastor Monty juga berbicara tentang pentingnya value. Kalau saudara ingat Pak Monty sampaikan dua hal, Pastor Monty, yang pertama penuhi hati dan pikiran, yang kedua tinggal tetap. Nah, dan minggu ini izinkan saya saudara untuk melanjutkan firman Tuhan, yaitu saya akan berbicara tentang value dari keluarga besar Growth Center ini. Nah, saya akan pelan-pelan ya. Saudara, saya tidak tahu, mungkin ada saudara yang sudah tahu, ada juga yang belum, bahwa gereja kita GBI Gandaria City, keluarga ini Growth Center Church, itu adalah bagian dari keluarga besar GBI Jalan Gatot Subroto di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Jadi saudara harus tahu bahwa gereja kita ini adalah keluarga dari GBI Gatsu. Oleh karena itu saudara, visi dan misi daripada gereja ini itu adalah sama dengan visi dan misi GBI Gatsu. Jadi kita tidak punya visi dan misi sendiri, tapi memang kita visi dari Bapak rohani kita, Pastor Niko. Nah, visinya apa saudara? Kita lihat. Visi daripada gereja kita yaitu mempersiapkan umat yang layak. Itu seperti yang tercantum dalam Lukas pasal yang pertama ayat 17, nggak ada ayatnya. Jadi saudara, visi itu apa? Visi itu adalah tujuan yang akan kita capai. Kalau saudara mau traveling, saudara menetapkan tujuan, saya akan pergi ke satu kota, nah itu visi. Jadi saudara, tujuan daripada gereja ini adalah mempersiapkan saudara jadi umat yang layak. Bukan umat yang kaya, bukan umat yang diberkati, tapi umat yang layak sehingga waktu Tuhan datang saudara, kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Dan saudara, misi dari gereja kita adalah ini yang sering dibaca saudara. Menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yang kita kenal saudara dengan restorasi Pondok Daud. Saudara, RTOD saudara. Restoration Tabernacle of David saudara. Ini yang menjadi dari DNA daripada gereja kita, amin. Dan saudara tahukah dari DNA gereja Gatsu ini, kita breakdown saudara, kita jadikan value dari keluarga besar Growth Center di tempat ini yang kita sebut dengan namanya GC 7.0. Nah, bisa ditampilkan. Saudara, ini adalah value dari gereja kita, saudara, di mana ada 7. Yang pertama, value pertama adalah God Center. Value yang kedua adalah God's Church. Value yang ketiga adalah Generation Center. Value yang keempat adalah Growing Community. Value yang kelima adalah Generous Church.
Value yang keenam adalah godly character. Dan value yang ketujuh adalah God's culture, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa value ini itu diambil dari RTOD tadi, saudara? Coba next. Nah, saudara, ini. Jadi saudara kalau lihat kata God center. Nah, itu diambil saudara dari value adalah gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Nah, saya hari ini tidak bisa menjelaskan ini semua secara mendetil. Kalau saudara baru bergereja di tempat ini, saudara bisa cari di YouTube kami, saudara, Grow Center Church. Itu di khotbah saudara tinggal search. Kalau saudara pengen tahu God Center, saudara search God Center. Itu ada khotbah-khotbah yang berbicara tentang itu. Dan kalau saudara merasa ingin tahu lebih banyak, nanti di tempat kita itu ada kelas namanya Growing Class, saudara. Growing Class itu kalau nggak salah kira-kira 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Di mana akan dibahas secara lebih mendetil saudara tentang ini. Tapi izinkan hari ini saudara saya memperkenalkan sedikit kepada saudara. Value yang pertama dari tempat ini saudara adalah God Center. Gereja ini adalah gereja yang menghormati hadirat Tuhan dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan. God Center bicara apa? Berbicara bahwa Tuhan itu adalah yang pertama dan yang terutama di tempat ini, amin. Oleh karena itu ada 3 unsur penting yang harus selalu ada di gereja ini. Yaitu yang pertama hadirat Tuhan. Yang kedua ada urapan Tuhan. Yang ketiga penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, value yang kedua saudara dari tempat ini adalah God's Church. Kita harus menyadari saudara bahwa Tuhan itu adalah pemilik dari gereja ini. Gereja ini bukan milik Pastor Niko, bukan milik Pastor Andi, tapi gereja ini adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena gereja merupakan bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Oleh karena itu kita percaya saudara, karena kita adalah tubuh Kristus, kita ini harus unity satu sama lain. Kita harus berjejaring, amin saudara. Enggak ada gereja yang hebat saudara. Enggak ada gereja yang dipakai Tuhan. Saya percaya semua gereja dipakai Tuhan dengan panggilan ilahi dan saudara penugasan ilahi khusus masing-masing, amin. Oleh karena itu kita harus apa? Berjejaring dengan gereja lain saudara. Itu value kita yang kedua. Nah, value kita yang ketiga adalah generation center. Ini menunjukkan bahwa saudara gereja ini adalah rumah bagi semua generasi. Kita bukan hanya bergerak untuk next generation, tapi kita percaya dari bayi sampai tua Tuhan akan pakai kita semua, amin. Makanya di tempat ini saudara ada Grow Children sekolah minggu. Ada Grow Youth, anak-anak usia SMP, SMA saudara di bawah. Ada juga Grow College. Di tempat ini saudara ada ibadah umum seperti saudara. Bahkan kalau saudara tadi lihat di tempat kita ada Grow Men. Para pria-pria Allah sama-sama berkumpul bersama-sama punya komunitas saudara. Ada Grow Woman, wanita-wanita yang ilahi yang bijaksana saudara. Ada juga Grow Senior seperti tadi saudara lihat. Saudara yang mungkin usianya sudah 55 tahun ke atas. Saudara nggak punya teman. Saudara mungkin punya papamu, punya opamu, nggak punya teman. Ajak ke Grow Senior. Kenapa? Di Grow Senior itu bukan cuma diperlengkapi. Tapi ada orang-orang yang jalan sama-sama dengan mereka. Amin. Makanya kita juga punya Grow Connection saudara. Dimana apa? Businessman berkoneksi bukan hanya diperlengkapi saudara. Karena kenapa kita bikin itu? Karena kita adalah generation center, amin. Nah yang keempat saudara, value kita adalah growing community. Gereja ini dibangun dari kumpulan orang percaya yang tertanam dalam kelompok-kelompok sel. Pastor Rani selalu bilang, saudara biarlah kita menjadi small church with a lot of people. Kita gereja yang kecil tapi orangnya banyak. Gereja ini adalah gereja yang percaya dengan komunitas. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup sendiri. Kita perlu berkomunitas, makanya saudara di komunitas itu ada 2 hal, kita bertumbuh dan memenangkan jiwa, amin. Nah value yang kelima saudara dari gereja ini, kita percaya saudara bahwa gereja harus menjadi saluran perpanjangannya Tuhan. Oleh karena itu saudara, value yang kelima dari gereja ini adalah generous church. Saudara kalau lihat tiap value yang dibacakan di bawahnya tuh kan ada yang hijau saudara. Yang hijau ini berbicara tentang RTOD, saudara itu hubungannya.
Ya, jadi kita bukan bikin-bikin sendiri saudara, tapi kita membreakdown seperti itu. Dari generous church itu saudara apa? Kita percaya kita ingin membangun orang-orang yang murah hati saudara. Yang memiliki belas kasihan. Bukan hanya kepada orang-orang sulit saja, tetapi juga orang-orang yang punya belas kasihan atas kota dan bangsa ini. Amin. Tapi bukan hanya cuman itu saudara, tapi juga kita ingin membangun orang-orang di tempat ini yang punya kerelaan hati untuk melayani Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung dan melayani jiwa-jiwa. Itu yang kelima saudara. Dan yang keenam value kita adalah godly character. Gereja ini saudara bertanggung jawab untuk membangun setiap individu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Makanya saudara kalau saudara melayani di tempat ini, para pastoral saudara luangkan waktu untuk interview kepada orang-orang yang melayani. Dan saudara tahu yang kami tanyakan, kami bukan tanyakan berapa pengalaman kamu melayani saudara. Tapi yang kami tanyakan adalah apa? Bagaimana hidupmu? Karena buat kami lebih penting orang yang melayani daripada pelayanannya. Amin saudara. Buat apa pelayanannya hebat tapi orang yang melayaninya tidak hebat? Buat apa orang cakap melayani tapi dia tidak cakap dalam memanage kehidupannya? Kita harus menjadi gereja yang balance. Jago melayani, hidupnya juga baik dan bagus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu godly karakter. Nah yang ketujuh ini saudara, God culture itu berbicara gaya hidup yang serupa dengan Kristus yang diperoleh saudara secara konsisten setelah kita melakukan keenam pilar tadi saudara. Jadi setelah kita melakukan God Center, God Church, Generation Center, Growing Community, Generous Church dan godly karakter berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan menjadi sebuah culture. Dan saya percaya Indonesia perlu God's culture yang akan merubahkan kota dan bangsa ini. Amin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan saudara. Pertanyaannya adalah gini, ngapain sih gereja ini punya value? Apakah karena, biar relevan. Gereja ini biar relevan dong, harus punya value. Gereja sekarang gak punya value, gimana dong? Ketinggalan. Banyak orang saudara berpikir gini, value ini yang kita berikan kepada saudara itu bukan sekedar jargon, saudara, bukan cuma sekedar buat gaya-gayaan saudara, tapi saya pun sampai hari ini saya masih belajar untuk menghidupinya. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena kita lihat saudara, ini yang saya ingin bagikan dan saya ingin ketika saudara pulang di tempat ini saudara mengerti kenapa gereja ini punya value. Tiap tahun ngapain sih kita tuh ngomongin value di awal tahun saudara? Karena ini kita buka Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Tuhan ngomong sama Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan saudara. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan Tuhan bilang ini. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, saudara berkali-kali Alkitab itu menuliskan bahwa Allah Israel disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ketika bangsa Israel berjalan saudara, bangsa Israel saudara begitu banyak melakukan kesalahan. Betul saudara pernah dengar? Dan berkali-kali waktu Tuhan ingin menghukum bangsa Israel, Alkitab menulis begini, aku Tuhan mengingat perjanjianku kepada siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Tuhan itu sampai nulis saudara Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Kenapa nggak cukup disebut Allah Abraham? Kan sama dong. Tapi Alkitab dengan jelas berkali-kali menulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dari ayat ini saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah intergenerasi. Dia adalah Allah yang bekerja dari satu generasi lanjut ke generasi berikutnya dan lanjut ke generasi berikutnya.
Tuhan kita bukan Allah yang berkata gini, oke deh aku mau kerja sama Abraham saja, tapi sama Ishak aku gak mau. Stop, aku ganti. Bukan Ishak yang dipilih, tapi Jontor yang dipilih. Allah kita gak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang bergerak dari generasi kakek ke anak, ke cucu. Kenapa saudara? Karena saya percaya saudara begini, setiap generasi diberikan benih ilahi oleh Tuhan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Artinya apa saudara? Cara hidup Abraham, imannya Abraham, kekudusannya Abraham, perjalanan hidupnya Abraham dengan Tuhan itu diwariskan kepada siapa saudara? Ishak. Ishak melanjutkan cara hidup papanya Abraham. Melanjutkan iman papanya, melanjutkan cara hidupnya. Sehingga apa saudara? Waktu Ishak hidup seperti Abraham, maka berkat Abraham ada dalam kehidupan Ishak. Tapi Ishak tidak berhenti di situ. Ishak juga mewariskan kembali cara hidup yang dia wariskan dari bapaknya. Ditambah pengalaman dan perjalanannya pribadi dengan Tuhan. Jadi double portion saudara. Diwariskan kepada siapa? Anaknya lagi, Ishak. Makanya firman Tuhan bilang ini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena tiap generasi Tuhan taruh benih yang harus dibawa dan diwariskan kepada generasi sebelumnya. Saudara percaya gak cara hidupmu sekarang itu berpengaruh sama anakmu nanti? Kalau hidup kita benar, cara doa kita itu akan ditiru sama anak kita. Cara kita ambil keputusan, iman kita percaya sama Tuhan, itu akan ditiru sama anak kita. Bukan cuma anak kita, bahkan cucu kita. Makanya ada survei yang menuliskan, saudara, ada survei dari seorang hamba Tuhan dan seorang penjahat, saudara, 100 tahun keturunannya kemudian. Yang penjahat itu saudara keturunannya kacau balau saudara jadinya. Tapi dari hamba Tuhan ini saudara, ada yang jadi presiden, ada yang jadi hamba Tuhan, ada jadi pengusaha luar biasa. Kenapa? Karena iman itu diwariskan. Makanya saudara dalam perjanjian baru dituliskan dalam 2 Timotius pertama ayat yang kelima. 2 Timotius saudara, by the way, itu adalah saudara surat yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius saudara. Dan dia menulis begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Perhatikan. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin juga hidup juga di dalam dirimu saudara. Saudara dalam bahasa Inggris The Message Bible itu lebih bagus saudara karena dituliskan apa? Iman itu ternyata apa? Di hand down. Diturunkan. Wow. Ternyata iman dari neneknya Louis itu diturunkan kepada ibunya saudara, Yunike. Dan iman dari nenek dan ibunya itu diturunkan kembali kepada cucunya Timotius. Amin. Dari ayat ini saudara, saya percaya bahwa keluarga rohani, kalau keluarga jasmani menentukan warisan, maka saya percaya keluarga rohani itu juga akan menentukan warisan rohani yang kita terima. Amin. Saudara setuju atau tidak? Gereja itu adalah keluarga rohani bagi kita. Amin. Oleh karena itu saudara dengar hari ini. Kalau saudara datang ke tempat ini hanya sebagai visitor, please. Tentukan dirimu untuk punya keluarga rohani. Karena hanya keluarga yang memiliki warisan rohani. Amin. Amin saudara. Karena saya selalu bilang begini. Satu hari ada orang yang datang sama saya. Dia bilang nih, Pastor, sekarang gereja apa sih yang keren? Wah, orang langsung kan dijawabnya gereja A, gereja B, gereja C. Saya bilangnya apa? Saya bilang ini, kamu tahu gereja yang keren itu apa?
Ya gerejamu sekarang yang itu apa? Halo. Saudara tahu gereja paling keren? Itu gereja di mana kursi saudara lagi dudukin. Artinya apa? Semua gereja itu dipakai Tuhan. Saya nggak percaya ada gereja yang lagi dipakai Tuhan, ada yang nggak lagi dipakai. Enggak. Saya kasih contoh begini. Saudara kalau Netflix, waduh kenapa jadi Netflix nih? Ada film perang kerajaan. Tuhan tadi waktu saya nyetir sampaikan ini sebagai ilustrasi. Saudara di film perang kerajaan itu jenderalnya berdiri di belakang. Dia di kuda. Lalu saudara kalau zaman dulu perang itu kan tentaranya banyak. Ada yang pasukan berkuda, ada pasukan yang bawa tombak, ada pasukan yang pemanah, ada yang garis depan, ada macam-macam. Dan itu disusun oleh panglimanya sesuai dengan strategi panglimanya. Dan waktu menghadapi musuh, panglima itu punya otoritas. Mau maju yang mana, mau mundur yang mana, mau menggunakan yang mana, itu tergantung siapa? Panglimanya. Dan saudara kalau misalnya panglimanya lihat musuhnya, dia bilang oke, yang pertama harus maju pasukan berkuda. Diangkat benderanya, pasukan berkuda maju saudara. Saudara waktu pasukan berkuda maju, itu seperti saudara spotlight itu ada di pasukan berkuda. Amin. Saudara dengar kalau hari ini sepertinya ada gereja lagi di spotlight Tuhan, bukan berarti gereja lain gak dipakai Tuhan. Itu memang bagiannya dia lagi maju saudara paling depan. Nanti akan tiba waktunya si jenderal bilang oke, pasukan berkuda sudah cukup mundur, sekarang pasukan manah maju. Maka pasukan manah itu seperti sedang ada spotlight. Makanya dengar saudara kalau ada gereja yang lagi dipakai Tuhan, gak perlu ngiri. Karena kita semua akan dipakai Tuhan tiba pada waktunya. Tapi saudara yang jadi masalah adalah gini. Kita nih orang Kristen sukanya ikut yang lagi spotlightnya Tuhan. Terus kita bilang begini, kayaknya gereja ini udah agak kurang dipakai Tuhan. Jadi dipakai siapa dong? Pakai setan. Lalu kita pindah. Padahal saudara tiap gereja, saya pakai kata-kata ini pilih dengan tepat, punya penugasan ilahi masing-masing. Gereja Growth Center tidak perlu jadi gereja A. Tidak perlu jadi gereja B. Memang Tuhan pakai gereja yang lain, ada yang dipakai Tuhan untuk gerejanya misi. It's okay, itu panggilannya dia. Ada gereja yang dipakai Tuhan untuk apa? Bangkitkan orang-orang di Maskapai. It's okay, itu panggilannya dia. Makanya saudara firman Tuhan bilang ini. Gereja itu tubuh Kristus. Ada yang jadi mata. Ada yang jadi jempol. Ada yang jadi hidung. Ada yang jadi mulut. Betul saudara? Semua punya bagian masing-masing. Bahkan saudara, bagian yang paling tidak baik itu adalah justru bagian yang paling penting. Bayangkan kalau yang bagian belakang saudara ini ngadat. Saya berhenti mengembuskan uap. Bayangkan saudara itu seluruh tubuh bergejolak, betul saudara. Sampai merinding-merinding. Kenapa? Karena gini, tiap tubuh Kristus punya bagian masing-masing. Pertanyaannya adalah gini, saudara di tempat ini saudara ngerti gak apa bagian gereja di tempat ini? Apa yang menjadi warisan rohani di tempat ini? Mungkin saudara bilang gini, aduh pastor udahlah, gak usah pakai warisan-warisan rohani deh. Yang penting ke gereja itu kita kan orang Kristen. Yang penting taat sama Tuhan, tiap minggu gereja kasih-kasih persembahan dikit deh. Muji-muji nyembah Tuhan. Saudara mungkin bilang gini, saya gak perlu warisan rohani, it's okay. Allah kita bukan yang datang tiba-tiba dari surga, lu gak mau ya, awas loh. Enggak, tapi biarkan saya memberikan ilustrasi. Saudara kalau ada dua orang, si A dan si B. Dua-duanya sama-sama saudara lulusan S1 misalnya fakultas tertentu. Bisnis misalnya. Dua-duanya IPK-nya 4.0. Cum laude saudara. Dua-duanya IQ-nya sama 200 jenius berarti. Dan dua-duanya pengen membangun bisnis yang sama. Buka toko. Bedanya begini. Si A ini saudara dia membuka dari nol. Dia gak miliki warisan apapun. Sementara si B, dia punya warisan dari keluarganya.
Gak usah pakai berdoa. Kira-kira yang lebih sukses mana? Dua-duanya anggap benar. Saya yakin yang lebih cepat naik itu apa? Orang yang punya warisan. Kenapa? Gak perlu mulai dari nol. Saudara dengar, kalau engkau terima warisan bagian yang Tuhan tetapkan bagi keluarga ini, itu akan membuat saudara jalan lebih cepat. Amin saudara. Naik lebih tinggi. Tapi yang dikejar bukan berkatnya saudara, bukan. Tapi prosesnya bagaimana. Oleh karena itu kita lihat sih saudara. Oleh karena itu kita lihat bagaimana cara kita terima warisan rohani. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Ini pesan Paulus sebagai bapa rohani kepada anak rohaninya Timotius. Paulus bilang begini, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku. Timotius telah mengikuti cara hidupnya Paulus. Timotius telah mengikuti pendiriannya Paulus. Timotius telah mengikuti imannya Paulus. Timotius sudah mengikuti kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya Paulus. Jadi saudara, untuk terima berkat rohani yang terbaik dalam keluarga adalah hidupi value yang ada di keluarga ini. Amin. Makanya kenapa saudara, kita nih bukan kasih value itu bukan supaya keren-kerenan, supaya apa? Saya pun ditantang untuk menghidupinya. Mungkin ada orang yang gini, kalau generous, value God, generous church gampang. Mungkin buat saya generous itu gampang banget misalnya saudara. Ada beberapa orang untuk generous gampang. Tapi untuk berkomunitas, growing in community, aduh pastor udahlah. Jangan komunitas-komunitasan, pastor gak tahu sih. Dulu nih saya pernah berkomunitas, tapi tahu gak pastor, gereja tuh menyakitin saya. Saya berkomunitas diutangin terus. Tertawa, kayaknya sama ya, pernah ada yang ngalamin mungkin. Pastor nggak tahu sih pemimpinnya komunitas tuh nyanyi haleluya, 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 hutang, halelupa. Dan saudara lambat, saudara tidak sadar apa? Saudara punya rasa khawatir. Saudara, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan bukakan pintu dalam hidup kita, amin. Tapi yang saya khawatir adalah begini, ketika Tuhan bukakan pintu, saudara berani masuk enggak? Karena saudara mungkin waktu saudara masuk pintu itu, lihat nongol gini. Ternyata yang di dalam pintu itu gak seperti yang di pikiran kita. Saudara tahu waktu bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, itu kan Tuhan bukakan pintunya. Waktu Tuhan ngirim 12 pengintai itu Musa, yang 10 bilang gini, benar itu Tuhan buka pintu tuh tanah perjanjian. Tapi raksasanya gede. Dan saudara, untuk masuk musim yang baru, kadang-kadang kita harus berani meninggalkan yang lama. Makanya saudara, kenapa tiap tahun, tiap bulan saudara, Pastor Andi berdoa, kita pastoral ngumpul, saudara nentukan topik-topik. Nah Pastor Timi saudara bikinin kurikulum, saudara, bukan karena kita nih kurang kerjaan, bukan supaya kita tuh terlihat keren, enggak. Supaya kita sebagai keluarga, termasuk yang ngomong nih, kita bisa hidupi nilai itu sama-sama. Amin. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya hidupi, maka warisan berkat terbaik itu jadi bagian saya. Oke, kayaknya mukanya perlu contoh. Oke deh, yang lebih gampang gini. Kalau Bapak Ibu seorang bisnismen yang sukses, konglomerat, pasti Bapak Ibu pengen anaknya hidup seperti Bapak Ibu. Cara anak Bapak Ibu ngelola duit, pasti pengen seperti ini. Kenapa? Saya tahu. Saya hidup benar, saya sukses. Hidup saya ini harus di copy nih sama anak saya. Cara anak saya buat keputusan harus sama seperti saya. Betul gak saudara? Karena kalau enggak, cara ngelola duitnya beda. Perusahaannya mau kayanya 7 turunan, bangkrut dalam sekejap. Begitu juga di dalam Tuhan saudara. Cara hidupnya itu harus sama-sama, berjalan sama-sama. Dan yang kedua saudara, waktunya udah mau habis. 2 Timotius 3 ayat 11. Yang kedua adalah begini saudara, Paulus nulis begini, Timotius engkau telah ikut. Nah saudara, kalau yang tadi saudara engkau telah mengikuti ajaran, kalau ini beda, ini agak kurang disukai.
Timotius mengikuti menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Jadi yang kedua saudara adalah apa? Berjalanlah bersama dengan keluarga rohani di tempat ini. Amin. Saudara, saya kasih contoh yang sangat gampang. Orang dunia bilang begini. Kalau saya pengen tahu masa depanmu, tunjukkan kepada saya teman-teman kamu. Karena ketika saya tahu teman-teman kamu, saya tahu kamu bisa sukses apa enggak. Saudara pernah dengar seperti itu? Kalau saudara pengen diet, ngurusin badan, jangan jalan-jalan sama orang yang doyannya jajan. Lalu saudara jalan, waktu temanmu jajan, saudara cuma bilang, aduh, siomay batagor, tengking dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus. Nggak bisa saudara, percayalah sama saya. Karena apa? Sekali saudara duduk dengan orang-orang yang doyannya makan, yang gak punya saudara penguasaan diri, saya yakin saudara mau pakai darah Yesus, kurus roh kolesterol di tengking, tetap gak bisa kurus. Sama seperti saudara, kalau saudara ada yang suka olahraga, mau ngurusin badan olahraga misalnya, carilah teman yang doyan apa? Olahraga. Kenapa? Karena temanmu waktu gini, waktu saudara malas ngomong, ayo bro, yuk lari lagi yuk, lari. Aduh bro, gue udah capek banget, ayo saya temenin. Sama kan, beda sama tadi makan bro, lu makan udah kelewatan. Tapi saudara kalau dengan yang doyan jajan, bro hari ini kita apa? Tidak ada diet besok, hari ini kita nikmati duren. Kenapa saudara perlu keluarga rohani untuk jalan sama-sama? Karena seperti itu, percayalah sama saya. Kita nih semua manusia yang ada di sini saudara, rata-rata kita itu gak ada yang konsisten. Halo? Ya, gak ada yang konsisten kok. Kita nih perlu orang waktu lemah ada yang ngulurin tangan. Waktu salah jalan ada apa? Yang ngingetin. Makanya gereja kita adalah gereja yang percaya komunitas itu. Saya jamin waktu saudara masuk komunitas itu gak sempurna. Enggak saudara. Justru lewat ketidaksempurnaan itu kita bertumbuh. Kalau saudara ketemu gereja yang sempurna, komunitas yang sempurna, saya katakan cepat keluar dari komunitas itu. Kenapa? Karena itu gak akan membuat saudara bertumbuh. Orang udah sempurna mau ngapain lagi? Justru kan lewat saudara ditipu, dalam tanda petik, saudara ditusuk, saudara dihianati, saudara kan belajar pengampunan, iman saudara growing. Halo? Nggak ada pertumbuhan yang kadang-kadang nggak sakit, enggak. Kadang-kadang kesakitan itu baik dalam tanda petik untuk membuat kita growing. Tapi ini konteksnya bukan karena kita bikin dosa. Amin saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saudara, hari ini saya akan tutup dengan ini. Saudara duduk di tempat ini. Saudara cuman manasin bangku gereja tiap minggu. Atau saudara menjadi bagian dari keluarga ini. Kalau waktu saudara lihat visi tadi, misi tadi, rasanya Tuhan gak dipanggil di sini, please. Cari tempat yang, saya bukan ngusir saudara ya, jangan disalahartikan ya. Please cari tempat apa? Di mana saudara punya tahu Tuhan taruh di situ. Tapi kalau saudara yakin ada di tempat ini, taruh hidupmu di sini. Hidup sama-sama dan jalan sama-sama. Kenapa? Kita akan menyelesaikan sama-sama amanat agung yang Tuhan tetapkan. Amin. Dan kita percaya ketika kita jalan sama-sama, maka kita akan menerima setiap berkat-berkat yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan ada satu panggilan dalam hidup kami. Supaya kami tidak terus menjadi gereja yang jalan-jalan. Tapi kami mau taruh hidup kami di satu tempat. Untuk kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, aku berdoa biar firman ini membuka setiap mata kami. Untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya.